wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatannya agar kita semua tetap terlindungi dari masa pandemi ini. Walaupun kita tahu angka COVID-19 di negeri kita ini sudah mengalami penurunan, tapi kita harus tetap waspada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tentang materi matematika yaitu bilangan prima. Anak-anak tahu nggak sih apa itu bilangan prima? Nah, sebelum mengetahui bilangan prima itu apa, anak-anak harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan bilangan prima dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah anak-anak semua mengetahui apa tujuan pembelajaran kita, sekarang kita cari tahu apa sih bilangan prima itu. Nah, oke anak-anak, bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi tidak ada lagi faktornya, dia hanya tepat memiliki dua faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian, cara mencari bilangan prima dapat ditentukan dengan mencari faktornya. Pada pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar bagaimana mencari faktor sebuah bilangan. Nah, cara yang kemarin kita pelajari itu bisa digunakan juga untuk menentukan mana yang termasuk bilangan prima dan mana yang bukan bilangan prima. Kita lanjut. Contoh dari bilangan prima itu yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengetahui apa itu bilangan prima sudah, bagaimana cara mencari bilangan prima sudah, contoh-contohnya sudah. Sekarang waktunya kita untuk mencoba mencari atau menentukan mana yang termasuk bilangan prima atau bukan dengan cara mencari faktor. Oke anak-anak, kita berlatih. Manakah yang termasuk ke dalam bilangan prima? Nah, di sini Bapak punya beberapa angka. Nah, kita mulai dari angka 10. Kita akan menentukan dia termasuk bilangan prima atau bukan ya. Caranya dengan mencari faktornya ya anak-anak. Masih ingat kan cara mencari faktor dari sebuah bilangan? Yaitu dengan mencari perkalian yang menghasilkan angka tersebut. Di sini Bapak punya angka 10. Kita cari faktornya, perkalian berapa saja yang hasilnya 10. Kita mulai tentunya dari 1 kali 10. Kira-kira setelah 1 kali 10 ada lagi nggak ya? Ya, ternyata ada, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian kira-kira ada lagi nggak? Oh, ternyata sudah tidak ada. Berarti faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kita lanjut. Bapak punya angka 11. Kita cari faktornya. Mencari faktor sama dengan menemukan perkalian yang hasilnya bilangan tersebut. Bilangannya adalah 11. Perkalian berapa yang hasilnya 11? Ya, ternyata ada 1 dikali 11. Ada lagi nggak? Ternyata sudah tidak ada. Berarti faktor dari 11 adalah 1 dan 11. Kita sudah selesai dengan angka 11. Lanjut. Ada angka 12. Kita cari lagi faktornya. Perkalian berapa yang hasilnya 12? Tentunya ada 1 dikali 12. Ada lagi nggak nih kira-kira nih? Yo, coba kita cari. Ternyata ada, yaitu 2 dikali 6. Nah, ada lagi nggak kira-kira anak-anak perkalian yang hasilnya 12? Ternyata ada, yaitu 3 dikali 4. Setelah itu kita cari lagi, ada atau nggak ada ya?
Oh, ternyata sudah tidak ada lagi. Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu faktor dari 12. Kita cari lagi bilangannya. Ternyata ada angka 13. Kita cari. Ada 1 dikali 13. Ada lagi nggak kira-kira nih? Oh, ternyata sudah tidak ada. Berarti faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Anak-anak, nih angkanya sudah ada. Bapak sudah menyediakan 4 angka, 10, 11, 12, dan 13. Kita juga sudah menemukan faktor dari semua bilangan tersebut. Anak-anak tentunya masih ingat kan? Bilangan prima itu apa tadi? Ayo. Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Kita lihat nih, kita sudah bisa melihat mana sih yang termasuk bilangan atau yang termasuk bilangan prima. Ternyata dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima adalah 11 dan 13. Sudah dapat nih bilangan primanya 11 dan 13. Pak, kok 11 dan 13? Anak-anak tadi Bapak sudah bilang, anak-anak harus ingat pengertian bilangan prima. Pengertian bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Kita lihat faktor dari 11 dan 13. 11 hanya memiliki 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 11. Jadi dia adalah bilangan prima. Kemudian kita lihat 13. 13 juga hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 13. Seperti itu. Pokoknya kuncinya ini adalah anak-anak ingat pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang tepat memiliki 2 faktor, bilangan 1 atau angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya yang tadi 11 dan 13. Oke anak-anak, supaya anak-anak tambah paham, terus bisa, kita akan ke contoh berikutnya. Kita coba lagi mencari manakah yang termasuk bilangan prima. Oke. Kita lihat di sini manakah yang termasuk bilangan prima. Bapak punya angka 30. Kemudian ada 31 dan ada 32. Caranya kita tentukan terlebih dahulu faktor dari setiap bilangan. Yang pertama kita cari yang angka 30 dulu ya. Kita mencari faktor dari 30. Oke. Nah, tentunya kita dapat di angka 1 dikali 30. Kemudian ada lagi 2 dikali 15. Ada lagi enggak? Ya, ada 3 dikali 10. Kemudian ada lagi ternyata 5 dikali 6. Sampai sini ada lagi enggak? Ya sudah. Ternyata faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, dan 15. Kemudian kita cari faktor dari 31. Faktor dari 31. Tentunya ada 1 dikali 31. Nah, ternyata sudah tidak ada lagi. Berarti faktor dari 31 adalah 1 dan 31. Kemudian kita cari faktor dari 32. Ya, ternyata ada 1 dikali 32. Kemudian ada 2 kali 16. Ada lagi nggak nih? Ternyata ada 4 dikali 8. Jadinya faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32.
Dari sini sudah mulai terlihat ya, mana yang termasuk bilangan prima. Ayo, yang mana? Bapak ingatkan kembali, bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, 1 dan angka itu sendiri. Ya, ternyata kita menemukan bahwa 31 adalah bilangan prima karena 31 hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 31 itu sendiri. Sampai sini bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak masih bingung atau sudah mulai paham? Atau bahkan Pak, saya sudah bisa. Bagus. Nah, untuk yang masih belum paham, kita lanjut ke contoh berikutnya supaya anak-anak semua bisa tambah paham. Yang sudah paham juga kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, manakah yang termasuk bilangan prima? Bapak punya angka ada sekarang 37. Kemudian ada 38 dan ada 39. Caranya kita tentukan satu persatu faktor dari setiap bilangan. Kita mulai dari 37. Ada 1 dikali 37. Ada lagi? Ternyata sudah tidak ada. Jadi faktor dari 37 adalah 1 dan 37. Kemudian kita cari yang 38. Ada 1 dikali 38. Kemudian ada 2 dikali 19. Nah, ternyata sudah tidak ada lagi. Berarti faktor dari 38 adalah 1, 2, 19, dan 38. Kita cari angka yang terakhir yaitu 39. Ada berapa? Ya, tentunya ada 1 dikali 39. Ada lagi nggak nih kira-kira? Ternyata sudah tidak ada. Berarti faktor dari 39 adalah 1 dan 39. Di sini kita sudah bisa lihat ya. Ada berapa nih kira-kira bilangan primanya? Ya, ternyata bilangan primanya ada 2, yaitu 37 dan 39. Kenapa 37 dan 39 adalah bilangan prima? Tadi kembali lagi kepada pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kita lihat 37 hanya memiliki dua faktor, 1 dan 37 itu sendiri. Kemudian 39 juga hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 39. Sampai sini anak-anak mudah-mudahan sudah paham dan sudah bisa ya menentukan mana yang termasuk bilangan prima dan mana yang bukan bilangan prima. Dari dua cara tadi kita juga dapat menyimpulkan nih anak-anak. Jadi bilangan prima itu ternyata bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kita lihat 37 cuma bisa dibagi 1 dan dibagi 37. Tidak ada lagi. 39 juga sama tadi ya. Hanya bisa dibagi 1 dan 39. Oke anak-anak, sampai situ dulu materi yang Bapak jelaskan. Jika ada yang belum paham, anak-anak bisa bertanya melalui kolom komentar di video ini. Oke, kurang lebihnya itu dari Bapak, video pembelajarannya dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.